Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini senang saya bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara lewat sapaan meskipun melalui media online. Tema yang bersama-sama kita akan gumuli pada saat ini adalah mendambakan yang benar, merengkuh yang semar. Jadi setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang benar, yang baik. Mari kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus dari surat kepada jemaat di kota Roma, Roma 7 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-25. Namun saya akan mengajak kita semua membacanya satu perikop yang utuh dari Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Saya mengajak kita semua menyiapkan bagian Alkitab kita, Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita belajar dari firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau terus menyertai kami. Engkau terus mengajak kami untuk belajar memahami diri sendiri, bahkan jauh lebih dalam apa yang ada di dalam diri kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua supaya apa yang kami pelajari pada saat ini boleh membangun kehidupan spiritualitas, iman kami terus bertumbuh. Dan pada saat yang sama juga kami tak jemu, tak henti-hentinya mempraktekkan firman ini dalam hidup kami hari demi hari. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya, biarlah Engkau juga yang menolongnya supaya ia dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan baik seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Roma 7 ayatnya yang ke-13 sampai 26 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku.
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Mendambakan yang benar, merengkuh yang semar. Ibu bapak, setiap orang yang tentunya menyadari keberadaannya, yang selalu terhubung dengan Tuhan, punya relasi yang baik, pasti nurani kita ini mendambakan, mengerjakan, ingin melakukan apa yang benar, apa yang baik. Namun kenyataannya yang tidak bisa kita sangkal, bahwa seringkali yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita, dengan panca indera kita, justru kebalikan dari apa yang baik, apa yang benar itu. Akibatnya kita terus hidup dalam kecemaran, dalam dosa. Saudara-saudara, kita belajar dari Rasul Paulus yang begitu tulus, begitu terbuka, jujur mengakui segala apa yang menjadi pergumulannya selama ini. Kita tahu dalam bagian yang lain bagaimana Paulus juga bercerita, mengisahkan bahwa dirinya berupaya keras melakukan hukum Taurat yang ia katakan tanpa cacat itu. Kita tahu juga Saulus sebelum jadi Paulus ini seorang ahli Taurat, seorang Farisi yang begitu taat, yang pasti sangat mendalami Taurat di bawah bimbingan gurunya Gamaliel. Ya hafal hukum Taurat dan turunannya, tafsirannya. Dan disinilah yang semakin berat Paulus terus bergumul dengan hukum Taurat ini. Surat Roma adalah surat bagaimana Paulus menjelaskan panjang lebar antara pengenalan hukum Taurat dengan Injil yang ia terima di dalam Yesus. Saudara-saudara, kali ini kita belajar dari Paulus ini. Mendapatkan orang yang jujur, yang terbuka, yang mengungkapkan kelemahannya. Ini tidak mudah. Kejujuran itu mahal. Namun kita belajar dari Paulus. Saudara-saudara, orang yang telah kedapatan melakukan kesalahan, misalnya baik korupsi, pembunuhan, pencurian, dan macam-macam, ketika dibawa ke pengadilan, mereka berusaha untuk menutupi dan untuk tidak jujur. Kita belajar pada saat ini. Paulus mengungkapkan secara jujur pergumulan. Dalam teks
Dalam surat Paulus yang tadi kita baca, panjang lebar dia menguraikan pergumulannya. Dia terang-terangan mengakui bahwa dirinya selama ini telah hidup di dalam dosa. Coba kita lihat lagi ayat 14b. Ayat 14b di sana mengatakan, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Aku bersifat daging. Aku mengejar keinginan daging. Dan aku berada di bawah kuasa dosa. Ini pengakuan yang menurut saya bukan pengakuan yang sembarang pengakuan, tetapi pengakuan yang tulus, yang jujur. Sulit mendapatkan orang yang seperti ini. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa semakin tinggi posisi seseorang, baik dalam pemerintahan, dalam bisnis, tanpa kecuali dalam gereja, akan sulit untuk mengakui, oh iya, saya salah, saya berdosa, saya berada di bawah hukuman dosa ini. Paulus tidak. Dia mengakui bahwa sebenarnya Taurat yang selama ini menjadi pedoman untuk hidupnya adalah baik. Ayat 14a yang di atasnya itu. Taurat itu baik. Oleh karena Taurat itulah aku mengenal dosa. Aku tahu apa itu pelanggaran. Aku tahu apa itu pemberontakan. Dan aku tahu apa itu dosa. Tapi karena keinginan dagingnya sendiri yang membawa dirinya melanggar semua isi Taurat. Dalam ayat 17 Paulus menyatakan itu. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Saudara-saudara, keinginan daging itulah yang membawa dirinya kepada kematian, yang memisahkannya dengan Tuhan. Sebenarnya Paulus telah memberontak dan menjauh dari tindakan keinginan daging tersebut. Namun kuasa dosa nampaknya begitu kuat dan menjerumuskan dirinya sehingga Paulus melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang melawan hukum Tuhan. Itu uraiannya dari ayat 15 sampai dengan 19. Saudara, apakah manusia yang seperti ini tidak sadar, tidak merasakan di dalam batinnya? Rasanya setiap orang ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, pemberontakan dan apalagi kalau ia tahu ada hukum-hukum yang tertulis seperti itu yang tidak boleh dilakukan, tapi ia melakukannya, pasti di hatinya ada suara yang menyatakan, loh kamu salah, kamu memberontak terhadap hukum, kamu melanggar hukum Allah, dan akibatnya kamu melawan Allah, kamu berada dalam cengkraman dosa. Saudara-saudara, batin inilah yang kemudian menyiksa Paulus. Ia bergumul dan ingin lepas dari cengkraman dosa itu. Namun tampaknya dia tidak sanggup karena tubuh insaninya telah ditawan oleh kuasa dosa itu. Ayat 23 menyatakan itu. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara-saudara, ada keinginan kuat untuk berubah. Ada keinginan kuat untuk tidak menyangkal, untuk tidak memberontak terhadap Allah, untuk menaati hukum-hukum Tuhan. Tetapi tampaknya di sini kejujuran Paulus mau mengatakan, aku tidak mampu menahan itu.
Sekalipun akal budiku mengatakan bahwa ini salah, tetapi anggota-anggota tubuhku terus berjuang melakukan dosa. Dan disinilah Paulus mengatakan itulah sebetulnya manusia sudah takluk ke dalam hukum dosa dan berada di bawah cengkraman dosa, cengkraman maut itu yang luar biasa. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan. Pernahkah Anda juga merasakan hal yang demikian? Sudah tahu nih, kalau kita mengerjakan ini tuh akan melanggar perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kalau saya berbohong, kalau saya tidak jujur, pasti ada yang tersakiti. Entah orang yang kita cintai, dan yang pasti adalah Tuhan. Karena kita melanggar kekudusan Tuhan itu. Kita sudah tahu itu. Dan kita mau berjuang keras untuk itu. Tapi kita sama seperti Paulus. Berjuang demikian lupa, tetapi akhirnya kita takluk. Kita tidak berdaya. Oleh karena kuasa dosa itu begitu rupa, begitu keras. Saudara-saudara, atau ketika kita berada dalam suasana yang menghimpit kita, situasi yang dilematis, kita tahu hukum yang benar, kita tahu kita harus bertindak adil, menyatakan kebenaran. Tetapi ketika kita melihat kalau itu kita lakukan, maka di situ ada ancaman-ancaman yang mungkin saja akan menyerang melukai kita. Dan kemudian akhirnya kita tidak tahan. Dan karena tidak tahan itulah kita mengatakan ya, kompromi terhadap dosa. Saudara-saudara, saya memahami pergumulan Paulus yang begitu rupa, begitu berat. Oleh karena saya sendiri pun pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Dalam hati ingin berbuat baik. Dalam logika saya, kalau saya melakukan sesuatu ini pasti keliru. Akan menyakiti Tuhan, akan menyakiti sesama, akan melanggar firman Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak berdaya untuk menolak itu, untuk tidak melakukan itu. Akhirnya kemudian kita kompromi. Kita melakukan apa yang salah. Nah, inilah yang Paulus sebutkan. Dalam hatiku aku ingin berbuat baik, tetapi kemudian aku terjebak melakukan pelanggaran, salah lagi, melanggarlah. Saudara-saudara, menurut saya ini bukan hanya pengakuan dari Rasul Paulus saja. Kata ganti aku, orang pertama, bukan hanya mewakili Paulus saja yang begitu, tapi yang semua orang pasti telah menggumuli hal-hal yang seperti ini, seperti Paulus. Ada keinginan kuat untuk hidup benar di hadapan Allah, tetapi kemudian kuasa dosa itu begitu kuat mencengkeram, akhirnya kita terjebak dan masuk ke dalam kehidupan yang semar itu. Nah, saudara-saudara, apa yang kemudian Paulus alami? Sampai akhirnya Paulus mengalami bahwa di dalam Kristus dengan anugerahnya, Paulus mengerti benar anugerah Kristus itu. Ia melepaskan, anugerah itu melepaskan Paulus dari ikatan dosa tersebut. Ini jelas dalam ayat 24, ayat 25 mengatakan begitu. Aku manusia celaka,
siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudara, betapapun Paulus melayani Yesus, ia dengan jujur mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku? Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa manusia baik-baik saja? Apakah kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang cukup saleh untuk kemudian menerima anugerah Tuhan? Apakah dalam diri kita bahwa kita tidak berada dalam tekanan dosa itu sehingga semua tubuh panca indera kita melakukan hal yang benar? Ternyata tidak begitu. Sama seperti Paulus, kalau kita mau jujur, aku ini, Nanang ini, manusia yang celaka. Karena ketika aku menghendaki melakukan yang baik menurut hukum-hukum Tuhan, ternyata masih saja aku melakukan hal yang keliru, hal yang salah. Mestinya apa yang dialami oleh Paulus, dinyatakan oleh Paulus, itu pun harusnya menjadi pengakuan kita bahwa aku manusia yang salah, tidak selalu memenuhi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, Paulus belajar untuk kita semua bisa bersikap rendah hati, menerima kondisi keadaan kita, bahwa kita adalah manusia yang celaka dengan terus-menerus melanggar hukum Tuhan. Lalu apakah dengan begitu kita terus menjadi orang yang sangat pesimis, yang meratapi diri sendiri, menjadi manusia yang malang ini? Saudara-saudara, ada banyak orang yang dalam kehidupannya terus-menerus menghakimi diri sendiri. Ya sudah, kalau aku manusia celaka, kalau aku manusia durhaka, kalau selalu memberontak, ya kalau sudah basah ya mandi saja sekalian. Terjun saja terus-menerus dalam dosa. Dan buat apa? Karena keinginan tubuh saya adalah melakukan yang salah, yang dosa itu. Banyak orang berpikir begitu, menghakimi diri sendiri, lalu akibatnya kemudian ya sudah, saya terbiasa melakukan ini dan saya hidup terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Saudara-saudara, namun dalam ayat 25 Paulus menemukan solusi itu, menemukan jawaban itu. Jawabannya adalah syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, oleh Yesus Tuhan kita, Dia adalah solusi untuk kehidupan yang sangat-sangat menekan kita, yang kita tidak bisa mengatasinya. Manusia di bawah hukum Taurat itu, Taurat hanya bagi Paulus memperlihatkan dosa dan pelanggar. Namun solusinya tidak ada di sana. Solusinya ada di dalam Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus itu ada pengampunan. Pengampunan dari dosa-dosa yang ada. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku, aku melayani hukum dosa. Dulu Paulus begitu. Tetapi ia menemukan solusi itu di dalam Kristus. Meskipun ya sesuai dengan tema yang kita bahas pada saat ini, mendambakan yang benar, merengkuh yang salah. Kita mendambakan yang benar, sama seperti Paulus ingin mengerjakan yang benar, yang baik, namun tidak bisa. Dan kemudian malah akhirnya ia menyadari semakin besarlah bahwa pemberontakannya terhadap Tuhan, terhadap Allah ini. Lalu di situ ia menemukan solusinya, bahwa di dalam Kristus itulah anugerah Allah sangat nyata dan terbukti bahwa ia merengkuh yang
cemar. Paulus mengatakan, aku makhluk celaka, berdosa dan cemar. Tetapi aku mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus yang merengkuh yang cemar itu. Saudara-saudara, pengalaman Paulus boleh menjadi pengalaman kita juga. Bahwa Allah di dalam Kristus itu merengkuh Anda dan saya. Manusia yang cemar, yang celaka ini justru dikasihinya, dianugerahinya, diberikan keselamatan oleh Kristus. Saudara-saudara, dengan begitu mestinya sama seperti Paulus di bagian lain. Dia mengatakan dalam surat Filipi, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Sekarang aku menuju ke apa yang ada di hadapanku. Berlarilah mencapai tujuan. Baiklah, kita jangan kemudian terus-menerus menghakimi diri sendiri bahwa aku manusia celaka, cemar. Tapi marilah kita mensyukur. Anugerah di dalam Kristus itu sanggup membebaskan kita manusia yang cemar ini. Maka mestinya dalam kehidupan orang percaya kita harus melihat ke depan dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang luar biasa di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Engkau telah menolong kami. Sebagaimana Engkau juga telah menolong Rasul Paulus dalam pergumulannya. Dosa yang begitu kuat mencengkram, Engkau bebaskan. Biarlah kami juga pada saat ini ketika mengalami pergumulannya seperti itu, kami juga dibebaskan dari cengkraman kuasa dosa dan maut itu, dan melihat di dalam Kristus ada anugerah pengampunan dan ada keselamatan. Tuhan yang menolong supaya hidup kami senantiasa diwarnai oleh ungkapan syukur. Pergumulan-pergumulan yang hari ini terus kami alami, biarlah itu semua tidak memisahkan kami dari cintamu, dari karyamu. Dan kami terus termotivasi untuk melakukan apa yang baik, yang benar, untuk menjadi berkat bagi sesama. Pilih kami ya Bapa, di rumah kami masing-masing, yang mungkin pada saat ini dengan tekun terus berdoa untuk masalah dan pergumulan kami. Yakinkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah di dalam Kristus yang merengkuh kami yang cemar ini, akan senantiasa menopang kami, sehingga kami terus dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami dalam kelemahan, dalam sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan juga berkenan menolong, menguatkan, memberikan semangat dan pengharapan. Kami yang pada saat ini mengalami kesulitan ekonomi dan pekerjaan, biarlah Bapa di surga juga yang menolong kami, mencukupkan segala yang ada, sehingga kami tetap dapat dan mampu mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa untuk setiap masalah-masalah ini. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.